Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Saya akan mempresentasikan praktikum MSDM yang bertemakan perencanaan karir. Definisi konsep karir. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, yaitu karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Untuk perencanaan karir sendiri ialah proses di mana seseorang atau individu dapat mendefinisikan maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan lain karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan lainnya, dan lain-lain. Menurut Rahmawati 2008 halaman 136 menyatakan keterlibatan organisasi guna mendukung perencanaan karir adalah suatu keharusan, yaitu digarisbawahi adalah dukungan dan dorongan organisasi dapat berupa 1. Pendidikan karir, yang kedua adalah data informasi tentang jenjang karir pada organisasi, yang ketiga adalah bimbingan karir. Manfaat perencanaan karir untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk perencanaan. Yang kedua, untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian untuk menurunkan perputaran pegawai. Selanjutnya untuk memuaskan kebutuhan para pegawai. Dan terakhir, untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Next. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan karir. Terdapat dua faktor, yaitu faktor sosial dan individu. Faktor sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer seperti jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua, pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya, jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua, nilai maupun norma yang dimiliki dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor sekunder atau kelompok ahli, serikat kerja dan lain-lain. Faktor individu untuk faktor individu antaranya pertama kemampuan minat, bakat, sikap, hobi dan sebagainya. Jenis-jenis karir. 1. Yaitu realistik. 2. Investigatif. 3. Artistik. 4. Sosial. 5. Enterprising. 7. Konvensional. Bentuk-bentuk pengembangan karir, yaitu pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu promosi, adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat
yang lebih tinggi. Perusahaan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatkan tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Ketiga adalah mutasi. Adalah merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Prinsip pengembangan karir menurut Mandiri. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengembangan karir. Untuk pengembangan skill yang dibutuhkan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan pekerjaan. Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Next. Faktor yang mempengaruhi karir. 1. Hubungan pegawai dan organisasi secara ideal. Hubungan pegawai dan organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Yang pada saat yang demikian dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Personalitas karir dengan adanya pegawai personalitas menyimpang seperti terlalu apatis dan faktor eksternal aturan dalam manajemen karir sebuah organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. Politik dalam organisasi. Perencanaan karir akan menjadi sekedar basa-basi ketika ada virus politik seperti hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme, dan lain sebagainya. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir. Yang pertama, sistem penghargaan. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas, selain gaji dan insentif, akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Yang kedua, jumlah pegawai. Semakin banyak jumlah pegawai, maka semakin ketat persaingan untuk menduduki jabatan. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, kultur organisasi. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, organisasi juga mempunyai kultur. Yang kelima, tipe manajemen. Ada berbagai tipe manajemen di sebuah organisasi. Ada manajemen yang lebih cenderung kaku, otoriter, tersentralisir, tertutup, tidak demokratis. Next. Kesimpulan, perencanaan karir merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan karir individu. Percakapan dalam mengambil keputusan merupakan tujuan utama dari perencanaan karir yang harus ditempuh oleh setiap individu. Sedangkan keputusan yang diambil seseorang mengenai aspek-aspek karir yang akan ditempuh itu tidak lepas dari pertimbangan terhadap berbagai faktor yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat yang merupakan sumber nilai dan tempat tersedianya berbagai hal yang dapat dimanfaatkan oleh individu. Sedangkan pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir di masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Dari pengertian pengembangan karir di atas,
pekerja dan organisasi atau perusahaan mempunyai peran masing-masing dalam usaha pengembangan karir. Di samping itu, Departemen Personil SDM perlu mengusahakan dukungan manajemen, memberikan umpan balik kepada karyawan dan membangun suatu lingkungan kerja yang kohesif untuk meningkatkan kemampuan dan keinginan karyawan serta kelompok-kelompok kerja yang kohesif. Dan juga bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Namun, begitu banyak yang sering dilakukan perusahaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, itu bukan dari kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.